Bab 231. Pertikaian internal. Pertikaian internal. Saat Sue dan Ru melanjutkan putarannya yang cepat, rasa tidak nyaman awalnya perlahan berganti menjadi keakraban. Pada putaran ke-19, dia telah menemukan ritmenya dan mampu menjaga ketenangannya di dalam batasan kendali yang menindas dari kursi teratai. Meskipun masih tunduk pada kekuatan yang mengikat, dia telah beradaptasi, dan rasa terkekang itu tidak lagi terasa mencekik. Dengan setiap putaran berikutnya, pedang yang digenggamnya memanjang, bilahnya semakin panjang hingga tampak mustahil panjangnya. Gerakan spiral itu mencapai puncaknya saat dia berteriak, "Basmi dunia!" Sebagai respons, semburan cahaya yang menakjubkan meletus dari pedangnya, memancarkan miliaran aliran cahaya gemerlap yang memenuhi langit. Jika 9 kursi teratai melambangkan puncak kemampuan Xuan Bing, maka, bantai dunia, adalah puncak kehebatan bela diri Sue dan Ru, sebuah gerakan yang telah lama dipuja sebagai teknik pamungkas sektenya. Selama beberapa generasi, dua teknik dahsyat ini tidak pernah berbenturan secara langsung. Namun di sini, di tengah langit biru cerah negeri Hanyang, mereka bertabrakan dalam bentrokan yang dahsyat. Saat Sue dan Ru melepaskan bunuh dunia untuk melawan lawannya, 9 singgasana teratai di bawah Xuan Bing merespons dengan mekarnya bunga yang menakjubkan. Aroma bunga teratai tiba-tiba menyelimuti medan perang, memenuhi udara dengan aroma yang hampir menghipnotis. Bersamaan dengan itu, serangan pedang teratai yang tak berujung muncul, dipenuhi dengan rasa Dao yang mendalam, prinsip eksistensi yang abadi dan tak terkalahkan. Setiap helai daun teratai membawa serta jejak tak berwujud dari Dao, menjadikannya kekuatan yang melampaui hal-hal duniawi. Seolah menggemakan gelombang kekuatan itu, ke-9 wujud halus Xuan Bing membuka mata mereka serempak, masing-masing pasang mata bersinar dengan tekad yang dingin. Mereka mengulurkan tangan mereka yang halus dan pucat dengan tekad yang membekukan. "Saudari Sue dan Ru," seru Xuan Bing dengan campuran emosi yang menyayat hati, wajahnya yang cantik mencerminkan tekad dan kesedihan. Pada saat miliaran aliran cahaya mengalir deras, tubuhnya yang lentur melesat ke jantung 9 singgasana lotus, seperti ngengat yang tertarik tak tertahankan ke dalam api yang membakar. Simfoni bayangan, yang dihasilkan oleh tangan-tangan halusnya, menari di seluruh medan perang, menjangkau sosok-sosok di kejauhan yang menyaksikan tontonan yang berlangsung dengan napas tertahan. Sue dan Ru tak kuasa menahan rasa hormat yang mendalam atas dedikasi lawannya yang tak tergoyahkan. Matanya sedikit melembut, memperlihatkan sedikit kekaguman saat ia menjawab, "Karena kau begitu tulus, aku tak bisa menolaknya. Kalau begitu, mari kita pergi bersama." Dengan tekad yang membara di hatinya, dia berseru, "Jangan ada yang datang." Suaranya penuh wibawa dan urgensi, sebuah perintah yang seharusnya mutlak. Namun, terlepas dari arahan yang jelas darinya, masih ada 5 orang yang bergegas maju seolah didorong oleh tujuan yang tak tergoyahkan. Tindakan mereka menentang perintahnya, dan mereka menerobos ke jantung konfrontasi sengit dengan tekad bulat yang menunjukkan kesetiaan mereka yang tak tergoyahkan kepada Sue dan Ru. Kelima murid ini tampak tidak mempedulikan keselamatan mereka sendiri saat mereka berteriak serempak. Serangan serentak mereka terhadap Xuan Bing adalah bukti kesetiaan dan kedalaman keyakinan mereka. Mereka menyerang tanpa henti dari segala arah, serangan mereka bertemu pada Xuan Bing seperti serangan terkoordinasi. Di antara para murid tersebut, 2 orang memposisikan diri secara strategis, satu di sebelah kiri Sue dan Ru dan yang lainnya di belakangnya. Dalam pertunjukan kehebatan bela diri yang menakjubkan, mereka berubah menjadi puluhan sosok hantu, membentuk dinding sosok yang tak tertembus yang melindungi Sue dan Ru dari bahaya. Xuan Bing telah menyadari keberadaan para murid yang setia kepada Sue dan Ru sejak awal, tetapi fokusnya tetap teguh. Dia tidak berusaha mengubah jalan yang telah dipilihnya, sebuah bukti dari tekadnya yang tak tergoyahkan. Kemudian, dengan dentuman dahsyat yang menggema di medan perang, 2 teknik unggulan dari alam King Yun akhirnya berbenturan langsung. Di tengah bentrokan yang dahsyat, nyawa 3 murid yang bergegas ke medan pertempuran direnggut tanpa ampun. Mereka hancur menjadi debu bahkan sebelum sempat mengeluarkan teriakan keputusasaan, pengorbanan mereka sia-sia. 2 murid yang mengambil posisi untuk melindungi Sue dan Ru adalah yang paling tangguh di antara kelompok mereka. Mereka berhasil melindunginya sesaat sebelum terpental paksa oleh kekuatan benturan yang dahsyat. Itu adalah bukti kesetiaan dan keberanian mereka yang tak tergoyahkan. Saat dentuman keras menggema di medan pertempuran, salah satu dari 2 murid, seorang pria parubaya, menerjang maju dengan gegabah. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, ia menghancurkan dirinya sendiri dalam kobaran api kemuliaan, hancur menjadi kepingan-kepingan yang tak terhitung jumlahnya. Tindakan pengorbanannya berhasil memberi Sue dan Ru sedikit waktu istirahat dari kekuatan dahsyat 9 kursi teratai. Namun, itu hanya berlangsung singkat, dan serangan mematikan dari kursi teratai itu tak terhindarkan menghantam murid yang tersisa. Sambil menyeringai getir, dia menoleh ke Sue dan Ru dan berkata, "Tanpa kami, kau akan tetap sama. Tapi tanpamu, kami." Kata-katanya terhenti, terputus oleh dampak bencana yang akan datang. Sebelum ia dapat menyelesaikan kalimatnya atau melakukan manuver penghancuran diri,
kekuatan dahsyat dari serangan terkuat kursi teratai itu melingkupinya. Ia berjuang untuk memulai penghancuran dirinya, tetapi waktu tidak berpihak padanya. Dampak kolosal itu menghancurkannya tanpa ampun, mengganggu pengorbanan yang direncanakannya. Dari dalam tubuhnya, terdengar suara retakan yang mengerikan, dan kekuatannya melemah dengan cepat. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Tanpa menyelesaikan kalimatnya, kata-kata terakhirnya menggantung di udara, sebuah pengingat yang menyayat hati tentang pengorbanan yang dilakukan atas nama kesetiaan dan pengabdian. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di tubuh Sue Danru, rasa sakit yang menyengat yang terasa seolah-olah jantungnya sedang dicabik-cabik tanpa ampun. Dalam gelombang energi yang putus asa, dia mengeluarkan teriakan yang menggema dan melawan dengan segenap semangat yang bisa dia kerahkan. Dentuman pedang mereka menggema di medan perang dalam hiruk-pikuk kehancuran, menghancurkan kedua senjata mereka menjadi serpihan. 9 tahta teratai, puncak kekuatan, juga lenyap, kekuatannya menyebar keluar dari pusatnya seperti riak di kolam yang bergejolak. Gelombang kejut yang dihasilkan sangat dahsyat, rentetan kekuatan ledakan yang menghantam dengan amarah yang tak henti-hentinya. Rentetan serangan telapak tangan, seperti petir, menghujani Sue Danru. Setiap benturan yang mengguncang tulang menimbulkan korban, dan jeritan kesakitannya memenuhi udara. Darah menyembur dari mulutnya berulang kali, berubah menjadi kabut merah tua yang menggantung di atmosfer. Hiruk-pikuk pertempuran disertai dengan simfoni mengerikan dari tulang-tulang yang patah di dalam tubuhnya yang rapuh. Kesembilan entitas Xuanbing bergabung kembali menjadi satu, sebuah transisi yang ditandai dengan serangkaian suara yang lembut. Bahkan ketika serangannya sendiri memberikan dampak buruk pada Xuanbing, Sue Danru menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. Lukanya parah, nyawanya berada di ujung tanduk, namun tidak ada jejak rasa takut dalam tatapan tajamnya. Sebaliknya, tatapan itu membara dengan dahaga balas dendam yang tak terpuaskan, kebencian yang tak mengenal batas. Di tengah kebuntuan yang berbahaya ini, mata mereka bertemu, intensitas permusuhan yang mereka bagi semakin dalam setiap saat. Hidup mereka berada di ambang kehancuran, namun tak satu pun dari mereka mau menyerah. Api kebencian berkobar lebih terang di dalam hati mereka, menentang bayang-bayang kematian yang mengintai di atas kepala mereka. Setelah terdiam cukup lama, Sue Danru berusaha sekuat tenaga untuk menahan semburan darah yang akan keluar, tetapi usahanya sia-sia. Dengan batuk yang tadi sengaja, darah menyembur dari bibirnya, menodai pakaian putih bersihnya seperti bunga plum merah menyala di tengah latar belakang salju yang baru turun. Terengah-engah, dia berhasil melontarkan pertanyaan yang lemah namun menantang, suaranya hampir tak terdengar, Xuanbing. Kenapa kau tidak menggunakan seni es Ling Xiaomu? Raut wajah Xuanbing tetap tak berubah, jawabannya atas pertanyaan Sue Danru diselimuti rasa tak berdaya yang menggerogotinya dari dalam. Di dalam hatinya, gejolak batin berkecamuk, disertai pikiran-pikiran tak terucapkan yang bergema seperti bisikan yang sulit dipahami. Seandainya aku bisa menggunakannya, kau pasti sudah binasa sejak lama, akunya dalam hati, betapa parahnya kesulitan yang dihadapinya terlihat jelas. Dan aku tidak akan berada dalam keadaan menyedihkan ini sekarang. Namun rahasia sebesar itu tidak bisa diungkapkan, dan karena itu, Xuanbing tetap diam, wajahnya memasang topeng ketidakpedulian. Menyadari sumpah kebencian tanpa henti Sue Danru, dia menatap lawannya dengan tenang. Aku juga akan mengingatnya, jawab Xuanbing, nadanya mengandung keseriusan yang bertentangan dengan pertempuran sengit yang baru saja terjadi. Sebuah dendam yang tampaknya berlangsung seumur hidup. Dengan tekad bulat, Sue Danru mengambil keputusan. Energinya terkuras dan tubuhnya babak belur, ia memulai perjalanan mundur yang lambat dan berat, setiap gerakan yang berat dipenuhi dengan beban permusuhan yang mereka bagi bersama. Kebuntuan yang berbahaya telah mencapai jalan buntu, dan satu-satunya tindakan yang layak adalah mundur dengan berat hati. Kebencian kini terukir dalam di hatinya, Sue Danru menyimpan sumpah yang akan bertahan selama napas masih ada di tubuhnya. Selama kau dan aku masih bernapas, sumpahnya dalam hati, salah satu dari kita akan menemui ajalnya di tangan yang lain. Aku akan membawa kebencian ini sampai akhir hayatku. Dengan langkah yang mantap, dia menjauhkan diri dari medan pertempuran, sebuah upaya putus asa untuk bertahan hidup. Kebencian yang masih membara memicu tekadnya, mendorongnya untuk melepaskan diri dari cengkeraman mematikan musuhnya. Namun, saat ia menoleh ke belakang, ia tidak mendapati Xuanbing mengejarnya. Hamparan biru di belakangnya tetap kosong tanpa tanda-tanda keberadaan musuh bebuyutannya itu. Pada saat itu, mata Sue Danru berubah, tatapannya kini didominasi oleh kobaran api kebencian yang membara. Tanpa ragu, dia terus maju ke kehampaan yang tak terbatas, pikirannya adalah sumpah diam-diam kepada musuh bebuyutannya. Xuanbing, aku tak akan pernah melupakanmu. Tanpa sepengetahuan Sue Danru, nasib buruk telah menimpa lawannya. Begitu dia berpaling, Xuanbing jatuh dari ketinggian surgawi yang baru saja didudukinya. Bagi Xuanbing, penggunaan seni es Ling Xiao telah lama menjadi kemewahan yang tak terjangkau, korban dari kerusakan dahsyat yang disebabkan oleh dampak balik surgawi.
Keputusasaan telah mendorongnya untuk melepaskan 9 kursi teratai dengan setiap tetes energi yang dapat dikerahkan oleh dantiannya, meninggalkannya dalam keadaan yang lebih buruk daripada saingannya. Nasib buruk menanti kedua Grandmaster itu, takdir mereka terikat bersama oleh kebencian yang melampaui keadaan sulit yang mereka alami saat ini. Bab 232. Selamatkan nyawa. Selamatkan nyawa. Xuan Bing berjuang melawan kelemahan yang semakin menggerogotinya, bertekad untuk tidak menunjukkan kerentanan apapun di hadapan lawannya. Setiap gerakannya adalah bukti dari kemauan kerasnya yang tak tergoyahkan, tetapi itu adalah pertempuran yang pada akhirnya akan ia kalahkan. Saat Sue dan Ru mengalihkan perhatiannya, perasaan akan akhir yang pasti menyelimuti Xuan Bing. Perlahan, seperti daun layu yang terbawa angin, ia turun dari langit. Darah yang mengalir dari bibirnya tidak hanya menodai pakaian hitamnya, tetapi juga kanvas langit di atasnya. Ribuan meter memisahkannya dari bumi di bawah, dan dalam penurunan itu, secercah kejernihan kembali ke pikirannya yang kacau. Dia mengerahkan sisa energinya, berjuang untuk stabilitas dalam menghadapi kebenaran yang tak terbantahkan, dia tidak berdaya untuk menghentikan kejatuhannya. Gelombang ketidakberdayaan menyelimutinya. Terlepas dari statusnya sebagai kultivator tingkat Super Grandmaster, kemampuan untuk melayang di udara tetap tak mampu ia kuasai. Ia mengerti bahwa kematian mengerikan menantinya jika ia terus jatuh tanpa kendali. Aku telah menjalani hidup yang penuh keanggunan dan keindahan, renungnya, dan sekarang, menghadapi akhir hayatku dengan cara yang begitu tidak bermartabat. Dalam keputusasaannya, ia berulang kali mengaktifkan ki di dantiannya, mengerahkan setiap tetes energinya untuk menstabilkan penurunan tubuhnya. Namun usahanya sia-sia, karena ia bergantian antara momen-momen melayang sementara dan terjun bebas dengan cepat. Itu adalah siklus menyiksa yang berulang buat countless kali selama kejatuhannya yang tak terhindarkan. Rambut panjangnya terurai di sekelilingnya, dan akhirnya ia memejamkan mata, merenungkan ironi takdirnya. Aku telah berkuasa atas dunia, gumamnya, namun disinilah aku, ditakdirkan untuk binasa di alam yang hina ini. Penerusku, aku bahkan belum berbicara dengannya tentang apa yang akan terjadi setelah kematianku. Pikiran-pikiran seperti itu memenuhi benaknya saat deru angin memenuhi telinganya, dan tanah semakin mendekat setiap detiknya. Dia berada di ambang akhir hidupnya, meluncur menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Pertempuran dahsyat yang mengguncang dunia yang telah terjadi di angkasa kini mencapai akhir yang suram. Mereka yang terjebak dalam pusarannya tewas atau terluka parah. Setelah kejadian itu, pengetahuan tentang bentrokan epik ini tetap menjadi rahasia yang dijaga ketat, hanya diketahui oleh segelintir orang terpilih. Di antara mereka adalah Chang Xiao, karena manusia di bawah sana kebingungan oleh banjir besar yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menyertai konflik surgawi tersebut, tidak menyadari peristiwa dahsyat yang telah terjadi di atas sana. Hujan deras tak menunjukkan tanda-tanda akan reda, menyerupai banjir besar dari langit seolah-olah bendungan surgawi telah jebol, mengirimkan air yang mengalir deras tak terkendali dari atas. Jika banjir ini berlanjut beberapa hari lagi, seluruh negeri Han yang akan menyerah pada amukan dahsyat air yang terus naik. Saat ini, daerah dataran rendah di negeri itu telah terendam di bawah banjir yang tak henti-hentinya, dilanda malapetaka yang dahsyatnya seperti dalam kisah Alkitab. Secara kebetulan, mereka yang bertanggung jawab atas banjir besar ini akhirnya menghentikan aksi mereka, menandai berakhirnya pertempuran dahsyat yang berkecamuk di langit. Hujan aneh itu, akibat mengerikan dari pertempuran tersebut, akan segera mereda, mengembalikan ketenangan ke negeri itu. Namun, ketidaktahuan masih merajalela di kalangan masyarakat, dan kepanikan masih mencengkeram hati orang-orang di bawah. Di tengah gejolak ketidakpastian ini, hanya ada satu orang yang memegang pengetahuan tentang kebenaran, dan saat itu ia sedang sibuk. Chang Xiao mendapati dirinya sepenuhnya tenggelam dalam upaya menyerap uap air. Hujan terus berlanjut tanpa henti, meskipun dentuman dahsyat telah berhenti. Hilangnya dua gelombang energi raksasa di atas menjadi bukti satu fakta yang tak terbantahkan, pertempuran dahsyat yang berkecamuk di alam surgawi telah berakhir. Dengan berakhirnya permusuhan ini, hujan pun akan reda pada waktunya. Pada intinya, Chang Xiao mendapati dirinya berpacu dengan waktu, terdorong untuk mengekstrak uap air sebanyak mungkin. Berdiri teguh di tengah hujan deras, ia memusatkan upayanya untuk menyerap sumber energi air yang melimpah ini. Fokusnya tak tergoyahkan, dan dinding ruang airnya di dalam ruang tanpa batas telah dihiasi dengan tetesan air yang berkilauan seperti safir. Kemudian, dengan nada musik yang lembut, setetes air jatuh ke lantai. Namun, di dalam ruang air, lantai itu sendiri sudah jenuh, dan esensi elemen air murni ini tidak hancur saat benturan. Sebaliknya, ia mengalir di permukaan yang lembab, menyerupai permata biru yang berharga. Nada merdu lainnya menyusul saat tetesan air lainnya turun. Dan satu lagi. Dan satu lagi. Setiap nada terdengar sebagai kemenangan kecil, kesuksesan bertahap dalam upaya tanpa henti Chang Xiao untuk memanfaatkan energi langit yang tak terbatas. Deretan air yang tak henti-henti mengalir dari dinding, setiap tetesan jatuh ke lantai dengan nada harmonis yang bergema di telinga Chang Xiao seperti musik surgawi.
Dengan setiap tetesan yang menambah simfoni yang lembut itu, perasaan gembira yang luar biasa meluap dalam dirinya. Di dalam setiap tetesan biru itu, Chang Xiao merasakan sumber energi kehidupan yang mendalam, mirip dengan esensi kehidupan itu sendiri. Seolah-olah dia berdiri di hadapan air kehidupan yang legendaris, yang memelihara dan memberi kehidupan, mampu merevitalisasi semua makhluk hidup. Namun, setelah mencapai dasar, esensi air ini mempertahankan individualitasnya, menolak untuk menyatu menjadi satu kesatuan. Ribuan tetesan terpisah berkumpul bersama, masing-masing mempertahankan bentuknya yang berbeda, lautan mutiara biru berkilauan menghiasi hamparan ruang air. Itu adalah pemandangan yang menentang hukum normalitas, sebuah bukti keajaiban alam semesta yang tak terbatas. Saat Chang Xiao mengagumi pemandangan luar biasa ini, indranya tiba-tiba tertuju ke atas. Sebuah suara samar namun jelas terdengar di telinganya, suara sesuatu yang turun dari atas. Ia tersadar dari lamunannya dan mengarahkan pandangannya ke atas, hanya untuk disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Sesosok figur yang diselimuti bayangan turun ke arahnya, seorang wanita dari segala rupa. Ia terjun ke bumi dengan mata tertutup rapat, tubuhnya ternoda oleh noda darah yang mengerikan. Secara naluriah mengenalinya, pikiran Chang Xiao berpacu. Asteris ini, apakah ini seorang wanita? Asteris gumamnya tak percaya. Matanya yang tajam tak menyisakan ruang untuk keraguan, memang, itu seorang wanita. Ia turun dari langit, tak sadarkan diri dan terluka parah. Asteris, seorang wanita yang terluka parah, diambang pingsan, tapi bagaimana dia bisa jatuh dari langit dengan cara seperti itu? Apa yang terjadi? Asteris. Chang Xiao mendapati dirinya dihadapkan pada sebuah misteri yang tak dapat dijelaskan. Meskipun peristiwa yang terjadi begitu mendadak seperti sambaran petir, Chang Xiao memiliki refleks dan rasa empati untuk bereaksi dengan cepat. Dia tidak tega hanya berdiri diam dan menyaksikan nyawa melayang tanpa berusaha untuk campur tangan. Saat wanita itu turun dengan cepat dari langit, dia bergerak dengan tekad. Dengan gerakan yang kuat, dia mendorong tangannya ke bawah wanita itu, mencoba untuk mengalihkan arah jatuhnya. Namun, langkah itu terbukti lebih menantang daripada yang dia perkirakan. Wanita itu jatuh bebas, penurunannya ditandai dengan kecepatan yang sangat tinggi. Meskipun Chang Xiao berusaha memanipulasi lintasannya dengan sangat hati-hati, kekuatan jatuhnya sungguh luar biasa. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi usaha itu menyebabkan sensasi menyakitkan di tangannya yang hampir menyerah, tulang-tulangnya terancam terlepas. Gelombang ketakutan tiba-tiba menyelimutinya. Asteris, jika dia jatuh karena pingsan, mengapa penurunan ini begitu berbahaya? Asteris. Meskipun demikian, Chang Xiao merasa lega karena menyadari bahwa keputusannya untuk mendorongnya menjauh kemungkinan besar telah menyelamatkannya dari cedera. Seandainya dia mencoba meraihnya secara langsung, bukan hanya dia mungkin tidak dapat menyelamatkannya, tetapi tangannya sendiri juga bisa mengalami cedera serius. Namun, dia tidak bisa terlalu lama memikirkan hal-hal ini, situasi tersebut menuntut perhatiannya segera. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, ia bergerak maju dan merangkak di bawah wanita yang jatuh itu, tangannya diposisikan untuk menopang tubuhnya yang melayang. Namun, kekuatan jatuhnya tak henti-hentinya. Terlepas dari di mana Chang Xiao menyentuh tubuhnya, jelas bahwa kontak sekecil apapun dapat berakibat fatal dalam sekejap. Bab 233. Selamatkan nyawa 2. Selamatkan nyawa 2. Jika Chang Xiao ingin berhasil menyelamatkan wanita misterius itu, dia perlu mengerahkan seluruh keahliannya untuk mengalihkan kekuatan dahsyat dari jatuhnya wanita itu sedemikian rupa sehingga meminimalkan kerusakan yang ditimbulkan. Pemikiran cepat dan reaksi tangkasnya kini menjadi sekutu terbesarnya. Saat ia dengan cermat menganalisis lintasan wanita itu, Chang Xiao menyadari bahwa ia tidak punya pilihan selain mengarahkan jatuhnya ke arah yang lebih terkendali. Sangat penting untuk secara bertahap meredam energi yang luar biasa dari penurunan wanita itu. Dengan memanfaatkan pengalamannya yang luas, ia mengulurkan tangannya di sepanjang jalur yang dituju wanita itu. Perlahan dan sistematis, ia memulai proses yang rumit untuk meredam energi yang dihasilkan oleh penurunan cepat wanita itu. Namun, tugas itu jauh dari mudah, dan keahlian Chang Xiao benar-benar diuji. Butuh beberapa kali manuver cekatan di dalam halaman sebelum dia berhasil mengurangi intensitas benturan. Namun, bahkan dengan keahliannya, suara retakan yang khas bergema di udara saat wanita itu mengerang kesakitan, darah merembes dari bibirnya sebelum dia pingsan. Chang Xiao tahu ada sesuatu yang tidak beres, dan kesadaran itu menghantamnya seperti sambaran petir. Asteris, oh tidak. Asteris. Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, dia tidak berhasil mencegah semua bahaya. Pinggang wanita yang rapuh itu tidak mampu menahan benturan saat berhenti mendadak, sehingga mengakibatkan patah tulang yang parah. Menyadari keseriusan situasi, Chang Xiao tahu bahwa dia harus bertindak dengan sangat hati-hati. Dia menggendong wanita itu dengan hati-hati dan kemudian mengelilingi halaman beberapa kali lagi, memastikan tidak ada dampak yang tersisa. Setelah yakin bahwa bahaya telah berlalu,
dia mengalihkan fokusnya kepada wanita misterius itu. Saat adrenalin akibat penyelamatan mulai mereda, Zhang Xiao tiba-tiba menyadari betapa intimnya situasi yang sedang dihadapinya. Karena terburu-buru menyelamatkan wanita itu, tanpa disadari ia telah menyentuh bagian tubuh wanita yang paling pribadi. Sementara wanita itu tetap tidak sadar dan tidak menyadarinya, Zhang Xiao, seorang perjaka, merasa sangat malu dan canggung. Pipinya memerah. Sambil bergumam sendiri, dia berkata, pantas saja rasanya sangat berbeda. Saat ia membawa wanita yang terluka itu ke kamarnya, perasaan mendesak menyelimutinya. Hujan deras di luar tak menunjukkan tanda-tanda akan reda, dan jelas terlihat bahwa kondisi wanita itu semakin memburuk. Penundaan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dengan sangat hati-hati, ia membaringkannya di tempat tidur dan memulai pemeriksaan yang teliti. Terlepas dari sikapnya yang tenang dan tegas, Zhang Xiao tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dengan parahnya luka yang diderita wanita itu. Organ dalamnya tampak rusak parah, mengakibatkan pendarahan internal yang hebat. Banyak tulang di seluruh tubuhnya patah, dan terlihat tanda-tanda trauma kepala. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan serius. Pantas saja pinggangnya patah. Zhang Xiao merasakan kelegaan bercampur kejutan saat memeriksa wanita muda yang terluka itu. Awalnya, ia percaya bahwa kesalahannya sendirilah yang menyebabkan kondisinya kritis, tetapi saat ia memeriksanya dengan cermat, menjadi jelas bahwa keadaan wanita itu sudah mengerikan bahkan sebelum ia jatuh. Pinggangnya mengalami kerusakan parah saat ia terjatuh dari langit, dan Zhang Xiao takjub bagaimana ia berhasil menyelamatkannya dari nasib yang lebih buruk. Wanita itu, mengenakan pakaian hitam compang camping, terbaring di hadapannya. Pakaiannya menunjukkan tanda-tanda kejatuhannya, robek di beberapa tempat, memperlihatkan kulitnya yang putih. Lengan kanannya, khususnya, telah sepenuhnya terbuka, kainnya disobek paksa. Saat Zhang Xiao mengamati tubuhnya yang lemah di tempat tidur, rasa iba muncul dalam dirinya. Umurnya pasti tidak lebih dari 18 tahun, masih gadis muda, gumamnya, jari-jarinya dengan lembut menelusuri fitur wajahnya yang halus. Mungkin seusia dengan Su Yeyue. Sungguh gadis muda yang cantik. Sayang sekali dia tidak sadarkan diri. Namun, lamunannya hanya berlangsung singkat, karena kenyataan menghantamnya seperti sambaran petir. Zhang Xiao menyadari bahwa gadis misterius ini jatuh dari langit segera setelah pertempuran udara yang sengit berakhir. Mengingat penurunan cepatnya, dia pasti jatuh dari ketinggian sekitar 6.000 meter. Pikiran itu membuat bulu kuduknya merinding. Mungkinkah dia terlibat dalam pertempuran itu? Zhang Xiao merenung dalam hati. Apakah dia seorang kultivator tingkat Super Grandmaster? Kemungkinan itu tampak semakin besar saat ia menyelidiki misteri tersebut lebih dalam. Ia mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh pergelangan tangan gadis itu, menggunakan keahlian bela dirinya untuk memeriksa meridian dan jalur energi vitalnya. Namun, temuannya membuatnya bingung. Ini tidak masuk akal, gumamnya sambil mengerutkan kening. Dantiannya kosong, tanpa napas batin sama sekali. Meridiannya tersumbat parah, dan otot-ototnya tampak tidak memadai untuk seni bela diri. Dia tampak seperti gadis biasa tanpa kemampuan kultivasi sama sekali. Pengungkapan itu mengejutkan Zhang Xiao. Sebagai seorang ahli bela diri yang terampil, ia memiliki kemampuan untuk mengetahui apakah seseorang telah menerima pelatihan bela diri. Namun, meskipun telah diperiksa secara menyeluruh, gadis misterius ini tampaknya sama sekali tidak memiliki kemampuan bela diri. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak bersumpah demi Tuhan karena keheranannya. Zhang Xiao tak kuasa merenungkan keadaan aneh seputar jatuhnya wanita muda itu dari langit. Ia beralasan bahwa jika pertempuran sengit itu terjadi di ketinggian sekitar 20 km, penurunan cepatnya menunjukkan bahwa ia jatuh dari ketinggian tidak lebih dari 6 km. Maka, kecil kemungkinan ia terlibat langsung dalam konfrontasi udara tersebut. Namun, hal ini menimbulkan serangkaian pertanyaan baru yang mengganggu pikiran Zhang Xiao. Dia tidak bisa memahami siapa yang bisa menyimpan kebencian seperti itu terhadap seorang wanita muda yang cantik dan tampaknya tak berdaya. Tingkat lukanya sangat mengkhawatirkan, dan tampaknya dia telah mengalami penyiksaan brutal. Mengapa seseorang tega melakukan hal sekejam itu? Zhang Xiao bergumam, suaranya dipenuhi simpati. Menimbulkan penderitaan seperti itu padanya. Sungguh tak berperasaan. Siapa yang tega membawanya ke langit dan melepaskannya, seolah-olah dengan niat untuk memastikan kematiannya. Orang yang bertanggung jawab atas ini sungguh kejam, gila, dan jahat. Gelombang rasa iba tiba-tiba melanda dirinya saat ia menatap gadis semalang itu. Menyelamatkan nyawa adalah tindakan kebaikan yang tak terbatas, pikirnya, tekadnya teguh. Dan dia adalah seorang gadis muda yang cantik dan rentan. Meskipun reputasinya sebagai individu yang berhati dingin, Zhang Xiao tidak tega melihat gadis lemah ini binasa di depan matanya. Bertekad untuk menyelamatkannya, dia dengan lembut menggenggam tangannya dan mulai mentransfer ki murni ke tubuhnya. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan hidupnya sementara dia memikirkan cara untuk memfasilitasi pemulihannya.
Situasi genting itu jelas terlihat, gadis itu berada di ambang kematian. Selanjutnya, ia mengambil sebuah butir Supreme Pei Yuan dan mencoba memasukkannya ke dalam mulut gadis itu. Namun, ia mendapati gadis itu mengatupkan giginya dengan erat, mencegahnya melakukan hal itu. Chang Xiao ragu untuk memaksa butir itu masuk ke mulut gadis itu, menyadari bahwa tindakan seperti itu bisa berakibat fatal. Setelah berpikir sejenak, ia merancang rencana alternatif. Dengan manik-manik dan bertengger di lidahnya, ia dengan terampil memasukkannya ke dalam mulut gadis itu. Dalam hati, ia meyakinkan dirinya sendiri, aku tidak memanfaatkanmu, aku hanya mencoba menyelamatkanmu. Ini satu-satunya pilihan yang kumiliki. Lagi pula, saat kau bangun, kau tidak akan punya kekuatan untuk menyalahkanku. Chang Xiao dengan hati-hati melonggarkan gigi gadis itu dengan lidahnya, membiarkan manik-manik dan itu masuk ke dalam mulutnya. Namun, begitu dia melakukannya, darah mengalir deras dari mulut gadis itu, membuatnya terbatuk-batuk dan tersedak. Dia segera mengalihkan pandangannya. Pah, pah, pah. Dia meludah berulang kali sambil meringis. Orang selalu bilang bahwa napas gadis muda seharusnya berbau seperti bunga, gumamnya. Sekarang aku tahu bahwa bahkan gadis yang cantik pun bisa memiliki bau mulut yang cukup tidak sedap jika ada darah. Butir Supreme dan itu langsung larut begitu memasuki mulut gadis itu, berubah menjadi energi hangat yang mengalir dan meresap ke seluruh tubuhnya. Namun, Chang Xiao terkejut ketika menyadari bahwa efek dari butir dan itu tidak sekuat yang dia duga. Bab 234. Bagaimana dengan pembantu rumah tangga? Bagaimana dengan seorang pembantu rumah tangga? Bahkan bagi orang biasa, Pei Yuan dan memiliki khasiat penyembuhan luar biasa yang mampu membangkitkan seseorang dari ambang kematian. Namun, Chang Xiao telah memberikan Pei Yuan dan tertinggi yang lebih ampuh kepada gadis itu, berharap itu akan benar-benar menyegarkan tubuhnya. Meskipun ia menyadari itu mungkin tidak menghasilkan pemulihan instan, ia berharap itu akan menstabilkan kondisinya. Namun, yang mengejutkannya, khasiat manik-manik itu tampaknya menghilang hampir seketika, dan perubahan pada penampilan gadis itu hampir tidak terlihat. Seandainya Chang Xiao tidak mengamatinya dengan saksama, dia mungkin tidak akan menyadari adanya peningkatan sama sekali. Frustrasi dengan kejadian yang tak terduga, Chang Xiao bergumam pada dirinya sendiri, apa-apaan ini? Jika aku tidak memeriksa tubuhmu dengan teliti sebelumnya, aku mungkin akan percaya kau adalah seorang Grandmaster Super atau semacamnya. Sungguh membingungkan bahwa Supreme Pei Yuan dan gagal menyembuhkan tubuh fanamu. Aneh sekali. Karena Supreme Pei Yuan dan terbukti tidak efektif, tidak ada gunanya memberikannya lagi. Chang Xiao mengambil 2 tetes air biru kristal dari ruang airnya dan memasukkannya ke dalam mulut gadis itu bersamaan dengan sebutir Pei Yuan dan lainnya. Kedua komponen ini bekerja bersamaan untuk memulihkan kekuatan hidupnya dan memulai proses penyembuhan lukanya. Perlahan, pernapasannya menjadi lebih teratur, dan meskipun dia tetap tidak sadar, dia sekarang berada di jalan menuju kelangsungan hidup. Merasa lega karena akhirnya sesuatu berjalan sesuai rencana, Chang Xiao menolak untuk beristirahat. Dia menarik napas dalam-dalam, meletakkan satu tangan di dantian gadis itu dan tangan lainnya di punggungnya. Dengan menyalurkan Ki Ungu yang naik dari timur ke kedua tangannya, dia memasukkan Ki Murni ke meridian Jing dan Mai gadis itu selangkah demi selangkah. Saat dia fokus pada prosedur yang rumit ini, dia merasakan perubahan pada hujan di luar, hujan deras berangsur-angsur mereda. Namun, sebuah rintangan tak terduga muncul selama proses tersebut. Saat ia menyalurkan energi spiritualnya ke tubuh gadis itu, energi tersebut tiba-tiba menghilang seolah terserap ke dalam kehampaan. Bingung dan semakin khawatir, Chang Xiao bertanya-tanya, mungkinkah aku telah salah menilai dirinya? Ia melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Jing dan Mai gadis itu sekali lagi, tetapi hasilnya tetap sama, tidak ada jejak kekuatan spiritual di dalam dirinya. Tubuhnya tampak tak bernyawa, tidak lebih dari kayu yang membusuk. Bingung namun bertekad untuk menyelamatkan nyawanya, Chang Xiao memutuskan untuk sementara mengesampingkan penyelidikannya tentang kondisi aneh gadis itu. Aku harus memprioritaskan untuk menjaga agar dia tetap hidup, putusnya, kepeduliannya pada gadis itu mengalahkan rasa ingin tahunya tentang kondisi misteriusnya. Chang Xiao memanfaatkan kekuatan Ki Ungu yang naik dari timur, mengubahnya menjadi 2 aliran energi murni yang terkonsentrasi. Tidak seperti pemasukan Ki lembut yang telah dilakukannya sebelumnya, kini ia memusatkan energi tersebut menjadi satu aliran tunggal seperti jarum. Dengan paksa, ia mengarahkannya ke meridian Jing dan Mai gadis itu, memperbaikinya dengan teliti. Untuk mempertahankan prosedur intensif ini, Chang Xiao secara berkala memberikan tambahan manik-manik Pei Yuan dan tetes air biru kristal kepada gadis itu, memastikan pemulihan Jing dan Mai-nya secara terus-menerus. Selama 3 jam, ia tanpa henti berupaya memperbaiki meridian gadis itu, dengan teliti merawatnya hingga pulih. Meskipun gadis itu tetap tidak sadar, pernapasannya menjadi lebih teratur, sebuah pertanda baik yang menggembirakan. Di sisi lain, Chang Xiao benar-benar kelelahan, tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Ia tak kuasa menahan diri untuk berseru, astaga.
Aku belum pernah mengerahkan tenaga sebanyak ini saat merawat seseorang. Dan dia hanyalah gadis biasa tanpa pengalaman kultivasi. Mengapa kali ini begitu berat? Dulu, saat aku masih di tingkat awal di Yuan, aku berhasil menyembuhkan luka telapak tangan emas Paman Song tanpa merasa selelah ini. Ini benar-benar membingungkan. Kelelahan telah menguras tenaganya, membuatnya bingung dan kehabisan energi. Dia menyeka keringat di dahinya dan memulihkan vitalitasnya dengan mengonsumsi beberapa butir Pei Yuan Dan. Pei Yuan Dan tertinggi sangat efektif baginya saat ini, hanya membutuhkan 2 butir untuk pemulihan total. Kemudian dia melanjutkan untuk memperbaiki organ-organ gadis itu, menggunakan 5 butir Pei Yuan Dan 10 tetes air biru kristal. Kontras yang mencolok dalam jumlah bantuan yang dibutuhkan membingungkannya, mengingat gadis itu adalah orang biasa. Meskipun Chang Xiao telah menginvestasikan sumber daya yang cukup besar untuk pemulihannya, ia tetap tidak sadar, berbaring tenang di tempat tidur. Namun, kelopak matanya yang halus berkedut, ekspresinya berubah karena ketidaknyamanan. Respons halus ini membawa kelegaan, karena menunjukkan bahwa ia tidak berada di ambang kematian melainkan dalam kondisi kritis. Bagi Chang Xiao, tanda ini sangat menggembirakan. Ia tak memberi dirinya waktu istirahat sejenak dan segera memulai pemeriksaan teliti terhadap tulang-tulang gadis itu yang patah, memulai proses yang melelahkan untuk memperbaiki setiap tulang yang patah. Namun, dengan lebih banyak tulang yang patah daripada yang utuh di tubuhnya, memperbaiki setiap tulang satu persatu terbukti sangat sulit. Tugas itu semakin rumit karena pakaian gadis itu menghalangi akses ke area yang terkena. Dalam situasi genting ini, Chang Xiao menyadari bahwa tidak ada waktu untuk disia-siakan, dan dengan berat hati ia mulai melepaskan pakaian gadis itu. Namun, fokusnya tertuju pada patah tulang yang parah di tubuhnya, terutama di area-area kritis seperti tulang rusuk, bahu, pinggang, dan tulang paha. Menangani area-area sensitif ini membuatnya merasa sangat canggung, dan dia mengertakkan giginya dengan tekad bulat. Aku melakukan ini semata-mata untuk menyelamatkan hidupmu. Aku tidak punya pilihan lain, gumamnya pada diri sendiri, mencoba meyakinkan dirinya sendiri tentang niat mulianya. Aku tidak memanfaatkanmu dengan sengaja. Lagi pula, ketika kau sembuh, dan jika kau tidak punya tempat lain untuk dituju, mungkin kau mau mempertimbangkan untuk tinggal dan bekerja sebagai pembantu rumah tanggaku atau semacamnya. Aku kebetulan membutuhkan seseorang untuk mengurus urusan rumah tanggaku. Sambil mendesah, dia melanjutkan monolognya, kalau begitu kita akan seperti keluarga, dan tidak perlu malu. Chang Xiao takjub melihat situasi tersebut. Kau hanyalah seorang gadis muda biasa, namun sumber daya yang kugunakan untuk menyelamatkan hidupmu nilainya tidak kurang dari 10 miliar, gumamnya sambil menggelengkan kepala. Aku belum pernah melihat gadis biasa bernilai begitu fantastis. Mungkin investasi awalku agak berlebihan. Dan aku bahkan belum memperhitungkan bahan-bahan yang kubutuhkan untuk memperbaiki tulangmu. Jika kau tidak melayaniku dengan baik di masa depan, aku akan mengalami kerugian yang cukup besar. Dengan tekad yang teguh, akhirnya ia menelanjangi gadis itu sepenuhnya. Tubuhnya yang halus dan murni terungkap di hadapannya, memancarkan keindahan dan keanggunan yang memikat, yang membuatnya terpukau sesaat. Bab 235. Bagaimana dengan pembantu 2? Bagaimana dengan pembantu 2? Bahkan dalam keadaan telanjang, pikiran Chang Xiao tetap jauh dari tidak pantas. Sebaliknya, rasa hormat dan perlindungan menyelimutinya, seperti penjaga bunga teratai putih murni yang akan membuka kelopaknya, sebuah entitas yang harus dihargai, bukan diobjektifikasi. Ia takjub melihat kecantikannya yang memukau, meskipun tubuhnya dipenuhi bekas luka akibat cedera parah. Daya tarik alaminya terpancar di balik luka-luka itu, membuatnya membayangkan betapa mempesonanya dia nanti ketika sembuh sepenuhnya. Memang, pria mendambakan seorang istri karena alasan yang baik, renung Chang Xiao, ketidakberpengalamannya dalam hal semacam itu terlihat jelas. Karena belum pernah melihat wanita telanjang sebelumnya, pikirannya dipenuhi rasa ingin tahu dan kepolosan. Untuk meredam pikiran-pikiran yang tidak perlu, ia mengingatkan dirinya sendiri dalam hati bahwa gadis ini ditakdirkan untuk menjadi pelayannya, bukan orang asing. Penegasan ini memungkinkannya untuk melanjutkan pekerjaannya yang tekun, merawat gadis itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tugas berat itu memakan waktu berjam-jam, dan baru pada siang hari berikutnya ia akhirnya menyelesaikannya. Song Jue, pengurus klan Cha, telah memanggilnya sekali selama periode ini, tetapi Chang Xiao dengan sopan menolak masuk, meyakinkannya bahwa ia akan segera selesai. Song Jue, memahami pembersihan besar-besaran yang diperlukan setelah hujan deras, menerima penjelasan ini dan pergi dengan bergumam. Setelah hujan, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan di dalam kediaman klan Cha untuk memulihkan ketertiban dan kebersihan. Song Jue, yang menjalankan perannya sebagai pengurus klan Cha, memahami tanggung jawabnya. Dengan tekun ia mulai menangani dampak hujan lebat, mengawasi upaya pembersihan dan pemulihan yang diperlukan di dalam kediaman klan Cha.
Di dalam ruangan tempat Chang Xiao tanpa lelah bekerja untuk mengobati luka gadis itu, suara terakhir yang lembut dari tulang rusuk yang bergeser ke tempatnya bergema. Dia dengan hati-hati menarik tangannya dari dada gadis itu, menandai keberhasilan penyelesaian proses yang berat dan melelahkan. Saat tangannya meninggalkan tubuh gadis itu, ia merasakan getaran lembut di dada gadis itu, reaksi alami mengingat situasinya. Bentuk tubuhnya yang dewasa sangat kontras dengan kerapuhan dan kerentanan yang sebelumnya ia tunjukkan. Dorongan yang tak dapat dijelaskan menguasai Chang Xiao, memaksanya untuk mengulurkan tangan dan menyentuhnya dengan lembut, jari-jarinya menyentuh kulitnya yang halus dan tanpa celah. Sensasi itu mengirimkan kejutan ke seluruh tubuhnya, membuat jantungnya berdebar kencang, dan wajahnya memerah padam. "Ah, pelayanku," gumamnya, bergumul dengan emosi kompleks yang bergejolak di dalam dirinya. Dia sama berharganya dengan seorang wanita bagiku. Perasaan itu menggembirakan sekaligus membingungkan, dan dia mati-matian mencari alasan untuk membenarkan sentuhan selanjutnya. Setelah berpikir sejenak, dia menepis pikiran itu, sangat menyadari rasa malunya sendiri. Dengan tergesa-gesa, dia meraih selimut dan menutupinya, menjaga jarak yang sesuai. Sekali lagi, ia meneteskan 3 tetes air biru ke mulutnya, sebuah ritual yang telah menjadi sumber harapan sekaligus simbol perjalanan bersama mereka menuju kesembuhannya. Rasa lega menyelimutinya saat ia membayangkan gadis itu akan pulih sepenuhnya dalam waktu sekitar 6 bulan. Kepuasan karena telah membuat pilihan yang tepat untuk menyelamatkan nyawanya membuatnya dipenuhi optimisme. Saat gadis itu masih dalam koma yang dalam, wajahnya tampak lebih sehat. Meskipun pucat, sedikit rona merah muda menghiasi pipinya, menambah kecantikan surgawinya. Dia berbaring di tempat tidur seperti dewi yang sedang tidur, memancarkan aura ketenangan dan keanggunan. Sesekali, bibir pucatnya bergerak, menambahkan sentuhan kelembutan ekstra pada wajahnya yang tenang. Saat Chang Xiao mengawasinya, tatapannya menyampaikan rasa hormat dan kekaguman yang dirasakannya, seperti menjaga harta karun yang tak ternilai harganya. Akhirnya, dia bangkit dari tempat duduknya, anggota badannya kaku karena duduk seharian penuh, dan meregangkan tubuh, bunyi, krek tulang yang memuaskan memecah keheningan. Dia pasti akan segera bangun, kata Chang Xiao dengan percaya diri sebelum melangkah keluar ruangan. Dia dengan cepat mengirim seorang pelayan untuk menginstruksikan juru masak menyiapkan makanan bergizi, lalu dengan tekun menulis resep, dan mengirim salah satu pengawal darah untuk mendapatkan obat-obatan yang dibutuhkan. Song Jue, dengan alis berkerut khawatir, mendekatinya dengan tatapan bertanya. "Apa yang terjadi? Apakah kamu terluka? Mengapa kamu membutuhkan obat-obatan itu?" "Bukan aku," jawab Chang Xiao sambil tersenyum lembut, lalu menceritakan kembali kejadian yang telah terjadi. "Gadis itu masih koma. Ini cukup membingungkan. Orang yang mengalahkannya pasti seorang kultivator yang sangat kuat. Tapi mengapa seseorang dengan kekuatan seperti itu tega melukai gadis biasa yang tak berdaya seperti ini?" Song Jue mengerutkan alisnya, tenggelam dalam pikiran, tetapi tidak mampu memberikan jawaban apapun. Dia memasuki ruangan untuk mengamati gadis itu, dan segera keluar lagi dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Sebuah anggukan persetujuan menyertai ucapannya, dia memang gadis yang cantik. Chang Xiao mengangguk setuju. "Tentu. Aku berpikir, mengingat musuhnya yang tangguh, mungkin tidak aman baginya untuk pergi setelah dia bangun. Jelas bahwa musuhnya menginginkan kematiannya. Bagaimana jika aku menawarkannya tempat di sisiku sebagai pelayan?" "Itu usulan yang bijaksana," jawab Song Jue. Meskipun dia terluka parah dan saat ini tidak sadarkan diri, kecantikannya sangat terlihat, dan dia memancarkan aura kemurnian. Selain itu, aku bisa merasakan potensinya untuk melahirkan. Dia benar-benar luar biasa. Mempekerjakannya untukmu adalah keputusan yang masuk akal. Pada waktunya, kalian bahkan dapat mempertimbangkan pernikahan, jika kalian berdua menginginkannya. Ini masalah akal sehat." Chang Xiao, sedikit malu, tersenyum dan menjawab, "Soal pernikahan dan hal-hal semacam itu. Kita hadapi itu nanti. Aku tidak sepenuhnya yakin apakah dia akan setuju untuk tinggal di rumah kita." Song Jue yang marah menjawab, "Siapa yang memberinya hak untuk membuat keputusan itu? Kami telah menyelamatkan nyawanya, yang berarti dia sekarang berada di bawah perlindungan kami. Dia tidak punya pilihan selain setuju. Keputusan sudah dibuat." Sambil mengangguk, Chang Xiao dalam hati berpikir, Astris sepertinya Paman Song lebih antusias tentang ini daripada aku. Dia mungkin memiliki masa lalu yang rumit. Jika dia bangun dan menolak tawaran untuk menjadi pelayanku di sini, itu sangat wajar. Dalam hal seperti itu, aku harus mengatur kepergiannya secara diam-diam, menyembunyikannya dari Paman Song. Astris dia mengerti bahwa tindakan paksaan tidak akan menghasilkan solusi yang harmonis. Bagaimana mungkin aku memaksa seorang wanita melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya, itu tidak sopan, pikir Chang Xiao dengan rasa bangga. "Oh, aku ingat ayahmu selalu menentangmu memiliki pembantu." Ekspresi Song Jue berubah menjadi ekspresi berpikir sambil mondar-mandir beberapa langkah. "Namun, itu sudah cukup lama. Kau sudah dewasa sekarang,
dan tidak sehat jika terus-menerus menyendiri dengan mainanmu. Seharusnya itu bukan masalah besar. Biarkan aku bicara dengannya. Lagi pula, gadis ini benar-benar menakjubkan. Akan sayang jika membiarkannya pergi. Dia tampak sangat menawan, bahkan aku sendiri cukup menyukainya. Song Jue telah sampai pada keputusannya. Chang Xiao mengangguk setuju. Aku sependapat denganmu. Kalau begitu sudah diputuskan. Aku yang akan mengambil keputusan, Song Jue menyatakan sambil melambaikan tangannya, memperkuat kesimpulan tersebut. Chang Xiao entah kenapa merasa senang dengan pilihan berani Song Jue. Akibatnya, wanita misterius yang turun dari langit itu menghabiskan 2 hari beristirahat di tempat tidur Chang Xiao, masih dalam keadaan koma. Selama periode ini, Chang Xiao tidak dapat menemukan metode yang lebih baik untuk merawat berbagai luka yang dideritanya, baik luka dalam maupun luar. Rutinitas hariannya hanya terdiri dari membersihkan Jing dan Mei-nya, memenuhi kebutuhan tubuhnya, dan memastikan dia tetap terhidrasi dengan baik dengan air dan sup. Meskipun dalam keadaan tidak sadar, tubuh manusia terus berfungsi secara alami, sehingga Chang Xiao membutuhkan bantuannya untuk beberapa tugas yang agak sulit selama 2 hari ini. Bab 236. Dikeluarkan oleh telur. Dikeluarkan oleh telur. Terkadang, Chang Xiao tak kuasa menahan diri untuk berpikir, asteris seluruh tubuh gadis itu, tak ada yang belum pernah kulihat. Rutinitas hariannya berputar di sekitar perawatan gadis misterius berpakaian hitam itu. Dia sering mendapati dirinya menghela napas dalam hati, asteris aku tidak tahu siapa di antara kita yang menjadi pelayan di sini. Mengapa aku harus merawatmu setiap hari? Mengapa kau belum bangun juga? Malam ketiga telah tiba, dan Chang Xiao duduk di samping tempat tidur gadis itu, dengan teliti memeriksa Jing dan Mei-nya. Tiba-tiba, kelopak mata gadis itu berkedut sedikit. Kelopak matanya berkedip lagi, seolah-olah dia mencoba membuka matanya tetapi kesulitan melakukannya. Bola matanya bergerak perlahan di bawah kelopak matanya yang tertutup. Apakah kamu sudah bangun? Chang Xiao mencondongkan tubuhnya dengan penuh harap dan bertanya dengan nada lembut. Kelopak mata gadis itu bergetar, dan setelah beberapa saat, dia berhasil membuka matanya. Saat matanya bertemu dengan tatapan Chang Xiao, dia sesaat terpesona oleh keindahan luar biasa mata tersebut. Jenis mata apa yang sebenarnya dia miliki? Tatapan matanya begitu dalam, bagaikan kedalaman samudera, memancarkan pesona sebening kristal dan semangat yang bersemangat. Seolah-olah di dalam matanya terbentang seluruh alam semesta, tempat di mana seseorang dapat dengan mudah tersesat. Apakah kau sudah bangun? Chang Xiao mengulangi pertanyaannya. Mata gadis itu perlahan terbuka, dan dia berkedip kebingungan. Awalnya, kekaguman memenuhi pandangannya saat dia menatap Chang Xiao. Perlahan, rasa takut yang tak terlukiskan merayap ke matanya. Kemudian, kebingungan menggantikan rasa takut, diikuti oleh rasa takut yang luar biasa sekali lagi. Gadis itu mendapati dirinya dikelilingi oleh lingkungan yang asing, seolah-olah ingatannya telah dihapus bersih. Dia tidak dapat mengingat apapun tentang dirinya sendiri. Asteris bagaimana aku bisa sampai di sini? Asteris siapa nama saya? Dari mana saya berasal? Dia telah melupakan segalanya. Dengan putus asa, dia mencoba berbicara, tetapi yang mengejutkan, tidak ada kata yang keluar dari bibirnya. Dia bahkan tidak mampu menggerakkan satu jari pun. Setiap upaya untuk melakukannya mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa. Satu-satunya tindakan yang bisa dia lakukan hanyalah mengedipkan mata dan mengalihkan pandangannya. Tubuhnya terasa asing, seolah-olah bukan miliknya lagi. Dia telah kehilangan semua sensasi. Asteris siapakah saya? Bagaimana saya bisa sampai di sini? Mengapa saya dalam kondisi seperti ini? Sejumlah besar pertanyaan berkecamuk di benaknya, masing-masing lebih membingungkan daripada yang sebelumnya. Saat matanya semakin dipenuhi rasa takut, ia ingin berbicara, mengungkapkan kebingungan dan ketakutannya. Namun, ia menjadi bisu, tidak mampu mengeluarkan suara. Dengan ekspresi bingung dan ketakutan, ia menatap Chang Xiao, matanya diam-diam memohon jawaban. Kemudian, seolah kehabisan kekuatan yang tersisa, ia kembali pingsan. Chang Xiao memanggilnya beberapa kali, hanya untuk menyadari bahwa dia sekali lagi jatuh koma. Rasa tak berdaya menyelimutinya. Dia mengerti bahwa wanita itu masih terlalu lemah, kekurangan energi untuk mempertahankan kesadaran. Dengan berat hati, dia melanjutkan upayanya untuk membantunya, sebuah tugas yang membuatnya benar-benar kelelahan. Hari-hari berikutnya berlalu dalam suasana yang relatif tenang. Chang Xiao mulai membuat ramuan penurun berat badan. Ruang tanpa batas tidak memiliki kemampuan untuk membuat pil semacam itu, jadi dia mengambil inisiatif sendiri. Penampilan tidak penting untuk ramuan khusus ini, selama mencapai tujuan yang dimaksudkan pada tubuh Wan Zhenghao, itu sudah cukup. Ada perkembangan lain juga. Uap air di dalam ruang air mengalami pertumbuhan pesat, merevitalisasi seluruh dimensi. Meskipun baru beberapa hari berlalu sejak Chang Xiao menanam benih teratai tinta generasi di dalam ruang kayu, tanaman-tanaman itu sudah mulai tumbuh subur.
Aura dingin yang dipancarkan oleh Hades kosmik menunjukkan tanda-tanda berkurang, bukan bertambah. Tampaknya ruang-ruang lain entah bagaimana menahannya. Ruang emas telah mengumpulkan sejumlah besar esensi logam. Wan Zhenghao telah mengeluarkan sejumlah besar uang untuk mendapatkan bahan-bahan ini. Asteris memiliki dermawan sekaya itu terasa sangat memuaskan, gumam Chang Xiao, emosinya bergejolak. Dalam kurun waktu yang sangat singkat, Wan Zhenghao, seorang individu kaya raya, telah mengeluarkan sejumlah uang yang sangat besar, melebihi 5 miliar, untuk mengumpulkan beragam sumber daya, logam langka, batu permata berharga, dan banyak lagi. Ada sebuah pepatah Tiongkok yang sangat sesuai dengan situasi ini, asteris, uang dapat membuat setan mendorong batu penggiling untukmu. Asteris sentimen ini begitu tepat sehingga bisa dianggap sebagai kebenaran yang tak terbantahkan. Sebelum bertemu Wan Zhenghao, Chang Xiao harus melakukan pencarian yang berat untuk menemukan sumber daya berharga ini sendiri. Sekarang, dengan pundi-pundi uang Wan Zhenghao yang tampaknya tak terbatas, banyak orang berebut untuk menawarkan barang dagangan mereka. Wan Zhenghao menghabiskan hari-harinya di dalam rumah, dengan santai menunggu kedatangan bahan-bahan berharga tersebut. Chang Xiao takjub melihat keampuhan kekayaan yang tak tertandingi. Di alam fana, uang memiliki daya tarik yang tak tertahankan. Wan Zhenghao pernah mengucapkan pernyataan yang menggelikan, asteris, aku tidak mau, tetapi jika aku mau, aku bisa menghabiskan 10 miliar emas untuk menyelenggarakan kontes kecantikan dunia, dengan syarat hanya perawan yang boleh berpartisipasi. Aula Lingbao akan dihiasi oleh jutaan kontestan perawan yang cantik, asteris Chang Xiao tidak bisa menyembunyikan rasa jijiknya, sementara usulan ini memicu kilatan jahat di mata Liu Changjun. Dia menatap Wan Zhenghao tanpa berkedip, matanya menyerupai mata ikan yang tak bernyawa. Ini berlanjut sampai Wan Zhenghao, sang taipan kaya, bermandikan keringat dingin dan bergegas pergi. Dia tidak berani berpapasan dengan Liu Changjun selama beberapa hari berikutnya, dihantui oleh ingatan akan tatapan tajam itu. Meskipun kata-kata Wan Zhenghao melebih-lebihkan pengaruh kekayaan, Chang Xiao telah memperoleh pemahaman langsung tentang kekuatannya. Di dunia fana, uang berkuasa mutlak. Di dalam ruang tanpa batas, telur itu tetap fokus tanpa henti menyerap ki spiritual, uap air, dan ki esensi kayu. Namun, setiap kali Chang Xiao memasuki ruang tersebut, telur itu secara misterius menghentikan aktivitasnya. Terkadang, Chang Xiao merasa bahwa telur itu menyimpan dendam terhadapnya. Mungkin memang benar begitu. Asteris baiklah, kau tak ingin mengakui keberadaanku. Aku pun tak tertarik padamu. Lagi pula, kau hanyalah sebutir telur. Khayalan apa yang kau pendam? Chang Xiao tetap tenang, dengan teguh menjalankan tanggung jawabnya. Sesekali, saat mengolah jiwanya, ia memposisikan dirinya di dekat telur tersebut, sehingga ia dapat menyerap energi darinya. Ia segera menemukan bahwa kedekatan ini secara substansial meningkatkan efisiensi kultivasinya. Sejak saat itu, setiap kali ia memasuki ruang tersebut, ia akan duduk di samping telur itu selama sesi kultivasinya. Itu menjadi upaya bersama, dengan satu orang dan satu telur memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Namun, telur itu tampaknya menyimpan rasa dendam. Sebenarnya, ia mengalami rasa kesedihan yang mendalam. Pada suatu hari yang nahas, selama sesi meditasi, Chang Xiao diusir dari ruang tersebut tanpa upacara. Dia dikeluarkan secara paksa dengan kekuatan yang mengejutkan. Bab 237. Gadis miskin, Bing Er. Gadis miskin, Bing Er. Chang Xiao tercengang astonished. Asteris, apa-apaan ini? Aku baru saja diusir dari ruangku sendiri oleh seekor telur. Ini adalah wilayah pribadiku, demi Tuhan. Aku pemilik sahnya di sini. Dan sekarang, kau menolakku untuk berkultivasi di dalamnya. Baiklah, mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Asteris. Sejak hari itu, Chang Xiao memutuskan untuk memutus semua pasokan keluar angkasa. Ruang kayu adalah yang pertama menghentikan fungsinya, tidak lagi menjalankan operasi normalnya. Terlebih lagi, Chang Xiao menahan diri untuk tidak menyimpan harta atau material apapun ke ruang tersebut. Sebagian besar barang berharga yang diperolehnya kini tersimpan dengan aman di dalam brankas harta karun Aula Lingbao, sementara sisanya ditempatkan dengan hati-hati di dalam inventaris kelanca. Dalam benaknya, tidak ada lagi alasan untuk menyumbangkan apapun lagi ke ruang tersebut. Selain itu, ia menghentikan semua aktivitas kultivasi di dalam ruang tersebut, dan mengadopsi sikap acuh tak acuh. Asteris, kau sudah memperjelas bahwa kau tidak ingin aku bercocok tanam di wilayahku sendiri. Baiklah, aku akan membuatmu kekurangan sumber daya dan melihat berapa lama kau bisa bertahan dalam kekurangan ini. Aku yakin kau sudah terbiasa menyerap banyak sumber daya, tetapi aku ragu kau akan bertahan lama. Kita lihat saja siapa di antara kita yang akan menyerah duluan. Asteris senyum sinis muncul di wajahnya, membuatnya tampak seperti orang yang licik. Saat ia sedang memikirkan hal-hal tersebut, suara rintihan samar terdengar dari tempat tidur. Gadis itu sekali lagi terbangun.
Selama beberapa hari terakhir, ia telah sadar kembali beberapa kali, meskipun ia tetap tidak bergerak dan tidak dapat berbicara. Satu-satunya kemampuannya tampaknya terbatas pada mengedipkan mata dan menggerakkan matanya. Kali ini, kondisinya telah membaik secara signifikan. Dia mampu mengeluarkan erangan samar, yang menandakan kemajuan dalam pemulihannya. Chang Xiao tak kuasa menahan rasa senangnya. Asteris, apakah kau sudah bangun? Asteris tanyanya. Gadis itu menatapnya dengan campuran kebingungan dan ketakutan, kehati-hatiannya yang alami terhadap orang asing terlihat jelas. Bibirnya bergetar, dan setelah berusaha keras, akhirnya dia berbicara. Asteris, siapa? Siapakah Anda, Asteris? Setelah batuk ringan, Chang Xiao memperkenalkan dirinya dengan senyum ramah. Asteris, Anda boleh memanggil saya Tuan Cha. Dan Anda, Nona. Siapa nama Anda, dan dari mana Anda berasal, Asteris? Gadis itu tetap bingung saat menatap Chang Xiao, bicaranya terbata-bata saat ia mempertanyakan sekitarnya. Asteris, di mana tempat ini? Dan siapakah aku, Asteris? Chang Xiao terkejut dengan pertanyaan itu. Dalam benaknya, berbagai pikiran berkecamuk. Asteris, apa? Apa yang baru saja dia tanyakan? Di mana tempat ini? Yah, itu wajar mengingat kondisinya. Tapi pertanyaan terakhir, siapa aku, dia tidak tahu siapa dirinya. Jika dia bahkan tidak tahu namanya sendiri, bagaimana mungkin aku bisa tahu, Asteris? Meskipun demikian, ia menyadari kondisi gadis itu yang sangat buruk, luka-lukanya mengganggu kemampuannya untuk berbicara dengan lancar. Karena tidak ingin membuatnya semakin menderita, Chang Xiao dengan lembut memijat pelipisnya dan bertanya, Asteris, apakah kamu ingat namamu? Bisakah kamu mengingatnya, Asteris? Gadis itu, dengan mata yang memancarkan kepolosan dan kemurnian, menjawab dengan kesederhanaan layaknya anak kecil, Asteris, aku hanya ingat namaku adalah Bing Er, Asteris. Matanya, yang sangat polos dan tidak terpengaruh oleh kerumitan dunia, tampak lebih cocok untuk seorang anak daripada seorang wanita muda seusianya, yang menurut perkiraan Chang Xiao berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Kekhawatiran mencekam Chang Xiao saat ia bertanya lebih lanjut, suaranya terdengar penuh keprihatinan, Asteris, Bing Er. Nama yang indah, Asteris. Mata gadis itu berbinar sesaat karena kebahagiaan, seolah pujiannya adalah hadiah yang berharga. Ia merasa terhibur oleh apresiasi pria itu terhadap namanya. Asteris, berapa umurmu, Bing Er? Asteris tanya Chang Xiao. Aku berumur 6 tahun. Suara gadis itu bergetar karena kesedihan. Ia berusaha menggerakkan matanya, mengamati ruangan dengan ekspresi ketakutan. Asteris, bagaimana aku bisa sampai di sini? Seharusnya aku berada di reruntuhan kuil. Asteris. Chang Xiao terdiam, takjub dengan jawabannya. Asteris, apa? Apa yang barusan dia katakan? Apa dia mengerti apa yang dia katakan? Bing Er. 6 tahun, Asteris. Saat mengamati gadis itu, yang tampaknya berusia setidaknya 17 tahun, memiliki kecantikan memikat yang dapat mempesona pria manapun, Chang Xiao tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah ia harus tertawa atau menangis melihat situasi aneh yang terjadi di hadapannya. Chang Xiao dengan lembut mencecar gadis itu dengan lebih banyak pertanyaan, mencoba mengungkap teka-teki yang menyelimuti masa lalunya. Dengan cepat menjadi jelas bahwa ingatannya dirusak oleh kekosongan yang mendalam, kecuali satu detail, ia percaya dirinya berusia 6 tahun. Kata-katanya melukiskan gambaran yang memilukan tentang kehidupan seorang yatim piatu, ditandai dengan mengemis untuk bertahan hidup dan kehidupan tanpa perhatian atau kasih sayang orang tua. Satu-satunya temannya adalah seekor anjing yang setia, dan penyebutan nama sahabat anjingnya itu seolah membuka pintu kesedihan saat air mata menggenang di matanya. Dalam narasi yang memilukan, ia mengungkapkan bahwa ia telah menderita nasib kejam di tangan seorang penjahat tak berperasaan. Penjahat ini tidak hanya memukulinya tanpa ampun, tetapi juga memakan anjing kesayangannya. Kisahnya membuatnya menangis terseduh-seduh tanpa henti. Chang Xiao hampir tidak percaya akan absurditas situasi yang ia temui. Kondisi gadis itu benar-benar sebuah teka-teki temporal, kehilangan ingatan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Tampaknya pengalaman traumatis yang dialaminya, ditambah dengan jatuh dari ketinggian, telah menghancurkan ingatannya, membuatnya hanya memiliki ingatan seorang anak berusia 6 tahun. Saat merenungkan dilema yang dihadapinya, Chang Xiao tak kuasa memikirkan implikasi praktis dari keadaan yang membingungkan ini. Ia bertanya-tanya, Asteris, apa yang harus kulakukan jika, dalam kejadian yang paling tidak terduga, aku mendapati diriku bersama wanita tercantik di dunia, hanya untuk menemukan bahwa pikirannya seperti anak berusia 6 tahun, Asteris. Dalam kekesalannya, Chang Xiao mencari pertolongan dan meminta nasihat kepada Song Jue. Namun, Song Jue ternyata sama bingungnya dengan keponakannya dalam menghadapi situasi yang membingungkan ini. Desahan mereka bersama menjadi bukti betapa rumitnya penderitaan gadis itu.
Karena tidak ingin mempertimbangkan gagasan pernikahan dengan seorang gadis yang kemampuan mentalnya tampak seperti anak kecil, Song Jue dengan bijak menahan diri dari nasihatnya sebelumnya. Chang Xiao menghela napas, hatinya terasa berat karena beban tanggung jawab. Meskipun ia mendambakan seseorang yang merawatnya di dalam keluarga Cha, kini tampaknya ia tanpa sengaja telah menjadi pengasuh itu sendiri. Terbaring di tempat tidurnya, gadis itu telah menjadi tanggung jawabnya, dan ia siap menerima peran sebagai pelayan pria untuk memberikan perawatan dan dukungan yang sangat dibutuhkan gadis itu. Saat kembali ke kamarnya, Chang Xiao disambut oleh pemandangan gadis itu, matanya yang besar dan polos tertuju padanya. Tatapannya mengandung rasa bahagia dan ketergantungan yang tak salah lagi saat dia menyapanya dengan kata-kata, "Kakak, kau sudah kembali." Responsnya berupa senyum hangat saat ia menyadari kehadirannya. "Kamu terluka parah," ujarnya dengan nada lembut, "utamakan dirimu dulu. Setelah kamu sembuh, izinkan aku mengajakmu bermain. Aku akan mengajakmu melihat ikan mas." Rasa ingin tahu dan gembira terpancar di mata gadis itu saat ia bertanya tentang ikan mas misterius tersebut. "Ikan mas? Apa itu?" tanyanya, dengan rasa ingin tahu yang begitu besar. "Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Apakah cantik? Apakah berkilau seperti emas?" Sebagai tanggapan, Chang Xiao mengangguk setuju. "Kami punya ikan mas di halaman, jelasnya, kamu bisa melihatnya saat keluar pintu. Jadilah anak baik. Minum obatnya dulu." Anak baik. Dengan sendok perak di tangan, ia dengan hati-hati memberikan obat kepada gadis itu. 2 dosis telah ditelan ketika gadis itu tiba-tiba gemetar, air mata mengalir dari matanya. Suaranya bergetar saat ia berbicara, "Kakak, kau sangat baik padaku. Tidak ada seorang pun yang pernah memperlakukanku sebaik ini. Mereka hanya memukuliku." Terharu oleh kata-katanya, Chang Xiao memberikan jaminan, dengan nada menenangkan, "Jangan khawatir. Tidak akan ada yang berani mengganggumu selama aku di sini." Gadis itu menjawab dengan penuh tekad, tatapannya dipenuhi kebahagiaan dan kepercayaan. Dia tidak percaya akan keberuntungannya, takut bahwa semua ini mungkin hanya mimpi yang akan segera berlalu. Saat ia menyajikan makanan dan menatap peralatan makan, Chang Xiao mendengar gumamannya, suaranya bernada tak percaya, "Apakah aku bermimpi? Tempat tidur yang begitu nyaman dan orang yang begitu baik. Aku tidak ingin bangun dari mimpi semanis ini." Senyum getir tersungging di bibir Chang Xiao. Meskipun ia telah membawa kenyamanan dan kebaikan ke dalam kehidupan gadis itu, kepolosan dan kerentanannya menjadi pengingat yang menyayat hati akan kesulitan yang telah ia alami. Bab 238. Kesengsaraan suka berteman. Kesengsaraan suka berteman. Kehilangan ingatannya tampak seperti sebuah keberuntungan bagi gadis itu. Ia tak diragukan lagi telah menjalani kehidupan yang sulit dan menyedihkan sebelum kehilangan ingatannya, dan mungkin itu adalah berkat tersembunyi bahwa ia tidak dapat mengingat tahun-tahun itu. Dari sudut pandang Chang Xiao, ini berarti ia dapat meninggalkan rasa sakit dan penderitaan masa lalunya dan memulai hidup baru di dalam klan Cha. Dalam benaknya, Chang Xiao menganggap kurangnya pengetahuan sebelumnya sebagai kesempatan untuk mengembangkan potensi gadis itu. Karena gadis itu belum banyak belajar atau berpengalaman, ia berpikir dapat membimbingnya seolah-olah ia adalah anak berusia 6 tahun, berpotensi membuka jalan baginya untuk mencapai kebesaran di masa depan. Saat ia merenungkan situasi gadis itu, hal itu membangkitkan kenangan akan kehidupan masa lalunya sendiri. Chang Xiao sendiri adalah seorang yatim piatu, ditinggalkan sejak usia muda. Ia berusia sekitar 6 tahun ketika tuannya menemukannya, dan ia tak kuasa merenungkan kesulitan yang pernah dihadapinya di masa kecilnya. Membandingkan masa lalunya dengan masa lalu gadis itu, ia tak kuasa merasakan empati dan belas kasihan yang mendalam terhadapnya. Sambil bergumam pelan kepada dirinya sendiri, dia berkata, "Kita telah mengalami penderitaan yang sama. Biarkan aku menjagamu untuk sementara waktu. Adapun kemana kita akan pergi, kurasa hanya para dewa yang tahu." Pada hari-hari berikutnya, gadis itu semakin bergantung pada Chang Xiao. Luka-lukanya parah, baik internal maupun eksternal, dan meskipun akhirnya ia pulih di bawah perawatannya, ia masih kesulitan bergerak. Ia bergantung pada Chang Xiao untuk hampir segala hal, termasuk tugas-tugas yang mungkin dianggap memalukan. Setiap kali Chang Xiao membantunya, terutama saat ke kamar mandi, ia akan menutup matanya rapat-rapat, bulu matanya yang panjang berkelap-kelip sementara pipinya memerah karena malu. Chang Xiao merasa geli. Lagi pula, secara mental ia mirip dengan anak berusia 6 tahun. Mengapa ia begitu pemalu? Tantangan merawatnya tidak lepas dari momen-momen lucu. Misalnya, suatu hari, ketika Chang Xiao mengangkatnya dan melihat dadanya, ia mengungkapkan keheranannya, "Bagaimana? Bagaimana? Kenapa? Dadaku bengkak sekali. Aku tidak merasakan sakit." Dengan luka yang menutupi seluruh tubuhnya, mengganti pakaian menjadi tugas yang sulit dan dapat memperparah rasa sakitnya. Akibatnya, Chang Xiao memilih untuk membiarkannya telanjang, sebuah keputusan yang menghadirkan tantangan tersendiri baginya. Setiap kali melihatnya,
ia merasakan darah mengalir deras ke hidungnya, dan mendapati dirinya dalam situasi yang canggung namun agak lucu. Terlepas dari niat baiknya, Chang Xiao tak kuasa menahan diri untuk tidak memarahi dirinya sendiri dalam hati setiap kali pikirannya melenceng ke arah yang tidak diinginkan. Ia sangat menyadari bahwa tidak pantas memikirkan hal-hal kotor seperti itu tentang seorang gadis dengan kapasitas mental anak berusia 6 tahun. Kadang-kadang, ia bahkan mempertanyakan dirinya sendiri, bertanya-tanya apakah ia mulai menyerupai apa yang mungkin disebut sebagian orang sebagai paman aneh. Setiap malam, gadis itu diliputi rasa takut, berpegangan erat pada pelukan Chang Xiao, menolak untuk melepaskannya. Jika ia mencoba pergi, gadis itu akan menangis tanpa henti, memaksa Chang Xiao untuk tetap berada di sisinya. Satu-satunya jalan keluar baginya adalah menceritakan kisah-kisah kepadanya, meskipun ia merasa situasi itu ironis. Disinilah ia berada, bersama seorang gadis yang sangat cantik, namun perannya hanya sebatas seorang pendongeng. Aku tahu, gumam Chang Xiao pada dirinya sendiri, air mata frustrasi menggenang di matanya. Ini jelas bukan pekerjaan yang glamor. Namun, saat ia menatap gadis itu, yang seusia dengannya tetapi telah mengalami begitu banyak kesulitan, ia tak kuasa menahan rasa puas. Seolah-olah ia sedang menghidupkan kembali masa kecilnya sendiri. Kesabaran dan dedikasinya yang semakin tumbuh terlihat jelas dalam segala hal yang ia lakukan untuk gadis itu, betapapun sederhana atau membosankannya tugas tersebut. Dalam benaknya, Chang Xiao melihat gadis itu sebagai cerminan dari dirinya yang dulu, seseorang yang tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Gadis itu, yang tidak memiliki siapapun untuk dimintai bantuan setelah menderita luka parah dan kehilangan ingatan, menemukan penghiburan dalam perhatian dan kepedulian Chang Xiao. Terlepas dari tuntutan merawat gadis itu, Chang Xiao memiliki banyak tanggung jawab lain yang harus diurus. Lelang di Aula Lingbao tinggal 7 hari lagi, dan dia perlu mengawasi persiapannya. Selain itu, Liu Changjun sedang mengumpulkan kelompok pembunuh, merekrut 300 orang terampil dan mengumpulkan sumber intelijen dari luar. Sistem intelijen baru terus dibangun setiap hari, dan Chang Xiao mendapati dirinya sibuk mengatur kursus pelatihan dan mengelola berbagai urusan. Beban kerjanya cukup besar, tetapi dia memahami pentingnya perencanaan dan pengorganisasian yang cermat, terutama mengingat jadwal Liu Changjun yang padat. Selama kunjungannya ke Aula Lingbao, Chang Xiao sesekali bertemu dengan Wan Zhenghao, yang, meskipun bertanggung jawab, tampaknya memiliki waktu luang paling banyak di antara para staf. Sementara Wan Zhenghao lebih banyak bicara daripada bertindak, bawahannya bekerja tanpa lelah. Bahkan, beberapa hari terakhir sangat sibuk sehingga Wan Zhenghao pun terlihat kehilangan berat badan, keringatnya mengalir deras. Chang Xiao lebih memilih untuk tidak mengganggu Wan Zhenghao atau Liu Changjun dengan percakapan selama periode penting ini. Sebaliknya, ia mengambil apa yang dibutuhkannya dari persediaan dan kembali ke rumah untuk fokus pada kultivasinya. Selama beberapa hari berikutnya, Chang Xiao dengan tekun membenamkan dirinya dalam kultivasi. Dengan gembira, ia menyadari bahwa hujan deras telah berganti dengan cuaca panas, yang pada gilirannya menghasilkan lebih banyak uap air untuk ia manfaatkan. Uap air yang memenuhi ruang air Chang Xiao adalah akibat langsung dari bentrokan baru-baru ini antara dua Grandmaster Super. Ketika individu dengan kekuatan luar biasa seperti itu, pada tingkat Daoyuan, terlibat dalam pertempuran, konsekuensinya bisa sangat mengerikan. Pertempuran yang tidak terkendali di liga ini dapat menyebabkan badai petir, kilat, hujan deras, dan angin kencang. Setelah pertarungan antara para Grandmaster ini, negeri Han yang mengalami hujan tanpa henti selama beberapa hari. Untungnya, mereka berhasil menghentikan konflik tepat waktu. Jika tidak, banjir yang terjadi bisa menghancurkan dunia, membuatnya hampir tidak layak huni. Kini, setelah para pemicu gangguan iklim telah lama pergi, negeri Han yang perlahan kembali ke keadaan normalnya. Kelebihan air di daratan secara alami mencari keseimbangan. Saat suhu naik, kelebihan air berubah menjadi uap air, yang terbawa angin. Inilah cara daratan memulihkan keseimbangan lingkungannya. Meskipun Chang Xiao sebelumnya telah mengumpulkan sejumlah besar uap air, jumlah tersebut hanya sebagian kecil dari keseluruhan kelembapan di daratan. Dengan meningkatnya suhu, uap air menjadi semakin melimpah, sehingga tidak perlu lagi dilakukan transformasi lebih lanjut. Akibatnya, penyerapan uap air menjadi sangat efisien. Di dalam ruang air, banyak tetesan air biru menempel di dinding, membentuk sumber mata air pusat yang diselimuti tabir tetesan biru langit ini. Tak terhitung tetesan lainnya menghiasi bagian dalam ruangan. Dengan ketekunan dan tekad, Chang Xiao memanfaatkan setiap momen yang ada untuk berlatih kultivasi. Dia merasa bahwa, jika dia terus gigih, dia mungkin akan segera mencapai tingkat Tianyuan yang didambakan, meningkatkan kemampuan bela dirinya ke level yang lebih tinggi di masa mendatang. Bab 239. Sebuah hadiah yang menakjubkan. Sebuah karunia yang menakjubkan. Transisi dari tingkat Diyuan ke tingkat Tianyuan mungkin tampak seperti langkah kecil, tetapi jurang di antara keduanya sangat besar. Bagi Chang Xiao, mencapai tingkat Tianyuan menandai dimulainya perjalanan sejatinya di dunia kultivasi.
Namun, di negeri Hanyang, mencapai tingkatan Tianyuan dianggap sebagai puncak kehebatan bela diri. Namun, Chang Xiao memiliki perspektif yang berbeda. Ia memandang memasuki tingkat Tianyuan hanya sebagai langkah awal dalam dunia kultivasi yang rumit. Baginya, itu hanyalah permulaan, bukan tujuan akhir. Setiap hari, Chang Xiao dapat merasakan kemajuannya. Hal itu membuatnya merasa puas dan gembira. Setelah sesi kultivasinya, ia segera mengunjungi Bing Er. Seiring ia semakin terbiasa merawatnya, ia mendapati dirinya memikul beban tanggung jawab yang semakin besar. Beban ini menjadi semakin terasa seiring berjalannya waktu. Pengalaman merasakan kehangatan kasih sayang dan emosi yang halus memupuk rasa kepuasan dalam dirinya. Inilah kehangatan kasih sayang kehidupan, gumam Chang Xiao, menyadari bahwa kesadaran spiritualnya sedang berkembang. Ia mendapati bahwa, meskipun tanggung jawabnya semakin bertambah, ia sama sekali tidak merasa lelah. Tidak seperti kehidupan sebelumnya, di mana ia hidup menyendiri dan hanya didorong oleh keinginan akan kekuatan, keberadaannya sekarang terasa lebih kaya dan bermakna. Inilah seharusnya kehidupan, renungnya. Tanggung jawab, kewajiban, perlindungan, tujuan, ini bukan hanya tentang menjadi lebih kuat. Fokus tunggal seperti itu hanya akan menyebabkan kesepian. Sesungguhnya, pengembangan diri, cinta, dan kasih sayang, semua pengalaman ini mendefinisikan hidup kita. Semakin bermakna hidup kita, semakin menarik pula hidup itu. Aku harus terus menjelajahi dan mengalami segala hal, agar aku tidak merasa kesepian hingga akhir hayat. Pemahaman baru ini menandai babak baru dalam perjalanan penemuan jati dirinya. Selama beberapa hari berikutnya, Chang Xiao dengan tekun merawat meridian Bing Er, secara bertahap menghilangkan penyumbatan yang disebabkan oleh luka-lukanya. Selama proses ini, ia menemukan sebuah penemuan yang luar biasa. Saat memeriksa meridiannya, ia takjub dengan kejernihan meridian tersebut yang luar biasa. Meskipun saat ini tidak ada Qi yang hadir, meridiannya secara alami cocok untuk kultivasi. Pada intinya, fisiknya sangat mendukung untuk kultivasi yang efisien, terlepas dari jalur yang dipilihnya. Chang Xiao takjub melihat fisik luar biasa yang dimiliki Bing Er. Dia belum pernah bertemu dengan fisik yang begitu hebat sebelumnya. Sebagai gambaran, bahkan sebelum tubuh Su Yeyue mengalami transformasi menjadi tubuh Phoenix, dia sudah dianggap sebagai individu yang sangat berbakat. Tanpa bimbingan dari para master yang berpengalaman, dia berhasil mencapai tingkat ke-7 dari tingkatan renyuan, suatu prestasi yang sangat langka. Kondisi fisik seperti itu akan sangat dicari oleh sekte-sekte bergengsi di alam King Yun, dan memenuhi syarat sebagai fisik kelas 1. Chang Xiao sendiri, di kehidupan sebelumnya, akan kesulitan untuk bersaing dengannya. Namun, bakat alami Bing Er bahkan melampaui bakat Su Yeyue. Fisiknya, khususnya, sangat luar biasa. Dengan tubuhnya yang luar biasa, dia bisa mempelajari seni bela diri dalam satu hari yang biasanya membutuhkan waktu 1 tahun bagi orang biasa, dan dia bahkan mungkin mencapai hasil yang lebih baik. Potensi luar biasa ini membuat Chang Xiao takjub. Tanggung jawab barunya adalah mengajarinya membaca, mengikuti cerita-cerita yang ia narasikan. Awalnya, ia memperkenalkan 10 karakter sekaligus, tetapi ia segera menyadari bahwa ia telah meremehkannya. Meskipun mengalami amnesia, ia memiliki kemampuan luar biasa untuk mengingat pengetahuan. Ia dapat mengingat semua yang dilihatnya, dan yang lebih mengesankan, ia dapat menerapkan pengetahuan barunya secara efektif. Chang Xiao sangat senang dengan kemajuannya dan mulai mengajarinya lebih banyak aksara. Dalam beberapa hari, ia belajar dengan kecepatan 300 aksara per hari, kecepatan yang menakjubkan bahkan menurut standar Chang Xiao. Tak lama kemudian, ia menguasai semua karakter yang umum digunakan. Kemajuan pesat ini wajar, mengingat kemungkinan besar ia telah belajar membaca sebelum kehilangan ingatannya. Jauh di dalam alam bawah sadarnya, ia menyimpan pengetahuan ini, hanya membutuhkan tinjauan singkat untuk mendapatkan kembali kemampuannya. Dengan pencerahan ini, Chang Xiao merasa lega. Setelah mengajarinya aksara-aksara sehari-hari, ia melanjutkan ke topik yang lebih lanjut terkait Jing, Mai, dan seni bela diri. Ia takjub melihat bahwa gadis itu terbukti sama mahirnya dalam menguasai mata pelajaran tersebut. Kemampuannya menghafal dan menghubungkan berbagai konsep sungguh memukau Chang Xiao. Meskipun memiliki keterbatasan fisik dan kondisi yang serius, setiap kali Bing Er mendengarkan pelajaran dari Chang Xiao, dia menunjukkan rasa bangga, dengan penuh harap menantikan pujiannya. Selain kemampuan belajarnya yang luar biasa, sebuah penemuan lain membuat Chang Xiao tercengang. Meskipun kondisinya genting dan mobilitasnya terbatas, Bing Er mulai mencoba kultivasi di bawah bimbingannya. Setelah 3 hari berusaha, dia mulai merasakan ki spiritual di dunia sekitarnya. Aku merasa seolah ada makhluk hidup kecil yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, gumamnya. Mereka semua tampak ingin segera masuk ke tubuhku, tetapi aku tidak bisa menentukan lokasi mereka. Aku tidak bisa menjangkau mereka. Ada apa? Apakah aku terlalu bodoh? Chang Xiao tak bisa menyembunyikan keheranannya atas pertanyaan Bing Er yang tampaknya bodoh itu. Dalam benaknya,
Pertanyaan itu memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada yang disadarinya. Bodoh, jika kau bodoh, maka para kultivator di seluruh dunia ini, termasuk mereka yang berada di alam King Yun, sebaiknya menundukkan kepala karena malu. Apa yang disebut Bing Er sebagai makhluk hidup kecil, sebenarnya adalah roh-roh halus dari ki spiritual yang meresap ke seluruh dunia. Orang biasa mungkin hanya bisa mengenali keberadaan mereka, dan bahkan hanya sebagian kecil kultivator yang mencapai tingkat pemahaman tersebut. Mereka yang dapat merasakan emosi roh-roh ini dianggap sebagai kultivator yang paling berbakat, dan biasanya dibutuhkan bertahun-tahun latihan yang tekun untuk mencapai koneksi yang terbatas sekalipun. Namun, hanya dalam waktu 3 hari, Bing Er telah mencapai tahap yang tidak akan pernah dicapai oleh sebagian besar kultivator sepanjang hidup mereka. Chang Xiao sangat terkejut dengan pengungkapan ini, tidak mampu menahan kekagumannya. Jenis konstitusi luar biasa apa yang dimilikinya? Meskipun bingung, ia tak bisa menahan rasa gembira. Dengan kemampuan baru Bing Er untuk merasakan ki spiritual, pemulihannya meningkat pesat di bawah bimbingan Chang Xiao. Luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang menakjubkan, membuatnya takjub sekaligus senang. Mungkinkah saya telah menemukan seseorang yang benar-benar luar biasa, sebuah permata langka di alam semesta yang luas? Berbagai kemungkinan itu memenuhi pikiran Chang Xiao dengan rasa takjub dan penasaran. Bab 240. Aku ingin berkelahi. Aku ingin berkelahi. Meskipun Bing Er telah mencapai kemajuan luar biasa dalam pemulihannya, satu aspek tetap tidak sempurna, ketidakmampuannya untuk mengingat kembali ingatan-ingatannya yang hilang. Kadang-kadang, ketika dia mencoba mengingat kembali potongan-potongan masa lalunya, hal itu memicu sakit kepala yang menyakitkan, membuatnya patah semangat dan frustrasi. Chang Xiao merasa tidak berdaya menghadapi kesulitan yang dialaminya. Lelang yang akan datang merupakan acara penting yang dijadwalkan untuk hari berikutnya, dan telah mengumpulkan semua tokoh terkemuka di ibu kota. Semua orang yang telah menerima undangan dari Aula Lingbao telah datang ke acara tersebut. Sebuah perkembangan yang cukup menarik telah terjadi baru-baru ini yang menimbulkan keheranan di kota itu. Kamar Tian nomor 1, yang dikenal sebagai kamar paling mewah dan bergengsi di Aula Lingbao, telah dipesan. Kamar ini biasanya diperuntukkan bagi individu-individu paling berpengaruh dan kaya, sebuah fakta yang diakui secara luas oleh semua orang. Namun, kali ini, identitas orang yang memesan kamar tersebut tetap dirahasiakan. Bahkan Chang Xiao sendiri tidak mengetahui detailnya, hanya Wan Zhenghao yang mengetahui informasi tersebut. Hal ini sesuai dengan protokol ketat rumah lelang, dan Chang Xiao belum sempat menanyakan hal itu kepada Wan Zhenghao. Ia telah absen dari Aula Lingbao untuk sementara waktu, sehingga Wan Zhenghao tidak memiliki kesempatan untuk membahas masalah ini dengannya. Alasan ketidakhadiran Chang Xiao yang berkepanjangan dari Aula Lingbao agak memalukan. Bing Er akhirnya mendapatkan kembali sebagian mobilitasnya, meskipun lukanya masih ada, dan dia masih merasakan sakit yang cukup hebat. Rasa malu yang melekat dalam dirinya mendorongnya untuk segera mencari kemandirian dari Chang Xiao. Saat aku sudah sembuh, aku akan merawatmu dengan baik, janji Bing Er, pipinya memerah karena malu. Kau bukan orang yang seharusnya melayani orang lain. Chang Xiao mendapati dirinya dalam posisi yang canggung, karena dia tidak memiliki alasan yang sah untuk menentang keinginan gadis itu untuk mandiri, meskipun dia enggan untuk berhenti peduli padanya. Chang Xiao tidak tega melihat Bing Er kesakitan, jadi dia pergi mencari rumput penghubung tulang, ramuan obat yang mungkin bisa meringankan penderitaannya. Dia telah membeli hampir semua persediaan medis yang tersedia dari berbagai apotek di ibu kota. Karena lelang sudah dekat, toko-toko ini segera mengisi kembali rak-rak mereka. Tepat pada hari itu salah satu toko tersebut berjanji akan menyediakan bahan-bahan medis yang dia butuhkan. Tak lama setelah mendapatkan rumput penghubung tulang, Wen Ren Cucu mendekatinya dengan ekspresi tegas. Ikutlah denganku, perintahnya. Chang Xiao menghela napas dalam hati. Merasakan niatnya yang dingin dan penuh amarah, serta kebanggaannya yang tak tergoyahkan, dia tidak punya pilihan selain menurut. Sambil menggenggam ramuan itu, dia mengikuti Wen Ren Cucu. Dia tahu dia harus pergi, karena dia berurusan dengan seorang wanita muda yang tangguh dan sedang dalam suasana hati yang sangat berapi-api. Namun, di bawah tekanan ganda yang diberikan oleh kedua wanita ini, rasa pembangkangan mulai muncul dalam diri Chang Xiao. Ada sebagian dirinya, yang tersembunyi jauh di dalam, yang siap untuk bertindak. Reaksi internal ini mengejutkannya. Tuan Feng, Bing Xin Yue, yang masih mengenakan gaun putih bersihnya, menyapanya dengan sikap dingin dan berwibawa. Terimalah undangan kami, meskipun mungkin tidak disampaikan dengan cara yang paling sopan. Chang Xiao mengusap hidungnya sekali lagi dan memberikan senyum sopan. Tidak sama sekali. Diundang oleh dua wanita cantik adalah pengalaman yang menyenangkan. Aku sudah lama mendambakan kesempatan seperti ini, ujarnya. Dalam hati, ia tak bisa menahan diri untuk berpikir, asteris cara yang salah. Muridmu hampir menculikku, dan aku tidak boleh tersinggung. Yah, aku tentu saja tersinggung. Dan aku akan membalas dendam, meskipun aku belum cukup kuat.
Tapi ketika saatnya tiba, kau akan mengerti apa artinya berurusan dengan seseorang yang menyimpan dendam. Asteris meskipun ia berfantasi tentang skenario seperti itu, sikap luarnya tetap tenang dan menyenangkan. Bing Xin Yue tampak ragu-ragu, tatapannya tertuju pada Chang Xiao. Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun, dan keheningan yang mendalam menyelimuti mereka, membuat para penonton bertanya-tanya apa yang sedang mereka pikirkan. Wen Ren Cucu, yang berdiri di dekatnya, menjadi tidak sabar dan meledak, kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Teriakan marah itu tak diragukan lagi ditujukan kepada Chang Xiao. Saat Wen Ren Cucu menyaksikan Chang Xiao dan tuannya, Bing Xin Yue, terlibat dalam tatapan tajam yang berkepanjangan, rasa marah yang tak dapat dijelaskan menyelimutinya. Mereka terus saling bertukar pandangan, dan bagi Wen Ren Cucu, sepertinya ada sesuatu yang terjadi dalam tatapan yang berkepanjangan itu, sesuatu yang membangkitkan rasa ingin tahunya. Chang Xiao merasa agak dirugikan, membela diri. Kau menyeretku ke sini tanpa penjelasan apapun. Aku tidak tahu mengapa aku di sini atau apa yang kau inginkan dariku. Bagaimana aku bisa tahu harus berkata apa? Kemudian, seolah-olah mendapat pencerahan, dia mengalihkan perhatiannya kepada Wen Ren Cucu dan berkomentar, "Oh, benar, Nyonya Wen Ren, Anda terlihat sangat cantik hari ini." Wen Ren Cucu terkejut dengan pujian yang tiba-tiba itu. Ia sedikit tersipu, terkejut dengan reaksinya sendiri. "Benarkah?" jawabnya. Chang Xiao mengangguk dengan tulus. "Tentu," jawabnya. "Kulitmu tampak lebih cerah dari sebelumnya. Kamu pasti bertambah berat badan lagi." Dengan nada penghargaan dan keyakinan, ia melanjutkan, "Memang benar. Sedikit kenaikan berat badan itu bagus. Selamat." Sikap dan kata-katanya mengingatkan pada seseorang yang mengamati babi peliharaannya dan menyadari bahwa babi itu telah tumbuh lebih besar. Seolah-olah dia baru saja menemukan bahwa babinya akhirnya bertambah berat dan sekarang dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan. "Kau," Wen Ren Cucu mendesis, wajahnya memucat. Dia mengertakkan giginya dan menatap tajam Chang Xiao, seolah-olah dia ingin melahapnya hidup-hidup. Chang Xiao mempertahankan ekspresi seriusnya. "Aku selalu menjadi orang yang jujur," jelasnya. "Lihat saja pinggangmu, ukurannya bertambah besar. Tidak banyak, tapi, yah, sayang sekali. Akan lebih baik jika ukurannya sedikit lebih besar." Kata-katanya disampaikan dengan sedikit penyesalan, menyeratkan bahwa dia tidak puas dengan ukuran pinggangnya saat ini. "Aku akan menghajarmu sampai mati." Wen Ren Cucu tak lagi bisa menahan amarahnya. Dia menyerbu ke arahnya, melayangkan rentetan pukulan. Chang Xiao telah menggodanya dengan maksud untuk memancing reaksi, dan sekarang dia berhasil. Dia tidak akan mundur dari pertarungan yang telah dia provokasi. Dihadapkan dengan serangan sengit Wen Ren Cucu, dia segera melawan balik. Keduanya berubah menjadi pusaran angin, berjatuhan dan bertabrakan di halaman. Wajah Wen Ren Cucu tetap gelap dan dingin, amarahnya membara seperti kobaran api di dalam dirinya. Dia sangat marah. "Asteris, bajingan. Berat badanku kurang dari 50 kg. Bagaimana mungkin aku gemuk? Aku hampir tidak makan apapun selama berhari-hari. Tidak mungkin pinggangku membesar." Dan dia berani-beraninya mengatakan pinggangku seharusnya lebih besar. Beraninya dia, Asteris. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.